Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice people. Welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan, ala fikir lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan latihan belajar soal PTS semester 1, Bahasa Inggris kelas 8. Kita langsung ke soal yang pertama. Ada dialog, manager and guys, I have got some informations about our new project. Saya mempunyai informasi tentang beberapa project kita. Don't be noisy, jangan berisik ya. Bla bla bla. Kira-kira kalau beliau bilang don't be noisy dan dia akan memberikan beberapa informasi, kira-kira dia meminta perhatian kah atau bagaimana? Tentunya dia meminta perhatian dong untuk didengarin, maka ekspresi dari A, B, C, D ini yang menunjukkan bahwa dia minta perhatian itu yang mana? Pastinya nggak ada kata-kata attention-nya dong, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Can I have your attention please? Bolehkah saya meminta perhatianmu sebentar? Next, soal nomor 2. The underlined sentence express yang digarisbawahi di sini, may I have your attention please? Bisakah saya mendapatkan sedikit perhatianmu? Nah, berarti dia meminta perhatian. Meminta itu apa sih? Meminta itu adalah asking. Perhatian adalah attention. Maka, asking for attention itu yang mana? B. Asking for attention. Soal nomor 3. Excuse me, Jungkook. Could I interrupt? Bolehkah saya menginterupsi sebentar? I have something to talk you. Saya punya sesuatu yang dibicarakan sama kamu. Bla bla bla. I'm listening. Oh ya, saya ngedengerin nih. Nah, kalau dia bilang I'm listening, kira-kira dia menerima si Taehyung atau tidak? Karena dia menerima, maka jawabannya adalah yang yes, please. A. Soal nomor 4. Kita langsung ke titik-titiknya saja di sini. Di sini ada I don't understand, mom. Saya nggak paham, ibu. Nah, kalau dia bilang saya nggak paham, berarti si ibunya ini nanya, kamu udah paham belum? Kalau jawabannya aku nggak paham. Nah, kita tinggal nyari dia. Ekspresi dari A, B, C ini, manakah yang menunjukkan dia bertanya anaknya paham atau belum? Apakah do you need a hand? Kamu butuh bantuan? Ataukah are you with me? Kamu ngerti enggak? Nah, ini kan yang B. Are you with me? Apakah kamu mengerti? Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5. Lagi-lagi ada I understand what you are saying. Saya paham kok apa yang kamu katakan. Nah, maka di sini berarti dia nanyain kamu udah paham belum? Kalau jawabannya adalah saya paham, berarti ini nanya, kamu udah paham belum sih? Kita nyari dong. Dari A, B, C ini manakah yang menunjukkan ekspresi checking for understanding? Berarti yang A, do you get my point? Apakah kamu paham? Ataukah yang B, can you tell me once again? Bisa kamu kasih tahu satu kali lagi? What do you mean? Apa maksud kamu? Ataukah do you believe it? Kalau percaya ini, maka yang paling tepat adalah do you get my point? Apakah kamu paham? Masih dengan teks yang sama. I understand what you are saying. The underlined sentence express, saya paham apa yang kamu katakan. Kalau ini berarti dia nunjukin bahwa dia sudah paham. Nunjukin sebuah kefahaman, berarti showing for understanding. B. Lanjut ke soal yang nomor 7. Mom, I got 100 in math test. Ibu, saya dapat nilai 100 nih. Nah, kalau ada seseorang yang mendapatkan sebuah prestasi, maka kita harus memujinya. Jadi ungkapan memuji ini ditunjukkan yang mana? Apakah A, B, C, D? Kalau bad itu buruk, sama kayak terrible juga buruk, awful juga buruk, maka yang paling tepat adalah yang good job. B. Soal nomor 8. What do you think of our new classmate Anwoo? Apa sih yang kamu pikirkan tentang Anwoo? He is really sociable student. Dia tuh murid-murid yang sangat sociable banget. Aku juga berpikiran begitu. He makes friends easily. Dia tuh gampang banget dengan bergaul. Nearly all of our friends know him well just in 2 weeks. 2 minggu ini loh ya. Bahkan dalam waktu 2 minggu ini dia tuh udah teman-teman kita udah kenal sama dia. Nah, berarti dia anak yang kayak gimana nih? Nah, ini kita tinggal nyari ya. Apakah what is he? What is he? Dia apa? Ataukah what diligent person? Kalau semua orang kenal sama dia, sociable, semua orang tahu dia, berarti bukan diligent, ya? No.
What a popular girl. Popular bener, dia terkenal banget. Tapi di sini anu adalah laki-laki. He. Berarti sini salah. Yang paling benar adalah what a famous boy. B. Sorry, D. Soal nomor 9. I think our city is safe from virus. So we can go around. Saya rasa kota kita itu udah aman kok dari virus, jadi kita bisa pergi dong jalan-jalan. But I don't think so. Bla bla bla, our city is not safe. Kota kita belum aman, kita harus tinggal di rumah. Nah, kalau di sini dia itu memberikan pendapat, awali dulu dengan ungkapan memberi pendapat. Ungkapan memberi pendapat atau giving opinion dimulai dengan kata-kata in my opinion, menurut pendapat saya. Jawabannya adalah yang A. Kalau yang B, see you next time. Oh tidak, sampai jumpa lagi. You know it, kamu tahu. Kalau yang D, I'm thinking of virus, saya memikirkan virus. Tidak, yang benar adalah yang A, in my opinion, menurut pendapat saya. Lanjut ke soal nomor 10. K-drama Vincenzo is so great series, and what do you think about K-drama Vincenzo? I think bla bla bla. Drama Vincenzo itu sangat bagus sekali. What do you think about K-drama Vincenzo? Apa yang kamu pikirkan tentang drama Vincenzo? Kalau dia memberikan pendapat, jadi pendapat yang sesuai dengan Vincenzo, drama Vincenzo itu yang mana sih gitu? Apakah A, thank you Vincenzo, terima kasih Vincenzo? Bukan. You forget Vincenzo, kamu lupa Vincenzo? Tidak. I can hear you call Vincenzo. Saya bisa dengar kamu, aku tidak bisa dengar kamu manggil Vincenzo? Tidak. Yang paling tepat adalah I love Vincenzo. It's so inspiring me. Ini sangat menginspirasi saya. Yang D. Soal nomor 11. The dialogue above tell us that GK is bla bla bla. Kita lihat jadi GK-nya saja ya. Ini, would you like to give me an opinion about my poetry? Maukah kamu memberikan saya pendapatnya? Berarti di sini dia itu kan meminta pendapat kan? Asking opinion. Berarti si JK minta pendapatnya si Kim. Kita lihat dong. Asking for an opinion yang mana yang D. Soal nomor 12. Kalau di sini ada kata-kata may not, berarti kita tinggal nyari aja. Yang ada kata-kata may itu yang mana sih? Yang A. Jawabannya berarti A. Question number 13. What is your plan next holiday, Vin? Apa sih rencana kamu buat liburan nanti? Bla bla bla. I go to camping at Songali Peak. It's so great. Nah, berarti kalau dia berencanakan untuk pergi ke suatu tempat, dia berencana, berarti dia pakainya adalah yang will. Kita nyari yang will. Oh, karena di sini nggak will itu bisa diganti sama to be, going to. Jadi jawabannya adalah yang I'm going to be. Kalau can artinya bisa, may artinya mungkin, must artinya harus. Next, question number 14. Langsung saja, the underline sentence shows yang di garis bawah ini kan, I cannot drive a big car. Saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti dia menunjukkan ketidakmampuan. Ketidakmampuan adalah yang incapability. B. Question number 15. Kita lihat. Johnny, can you explain me about the process of extraction of laboratory? Si K bilang yes, artinya si K bisa ngejelasin extraction in laboratory. Johnny tanya lagi, do you have experience to lead the physics seminars? Apakah kamu punya pengalaman dalam seminar fisika? No, I have no experience. Saya tidak punya eksperimen. Kai nggak punya eksperimen. Kita lihat nih. From the dialogue, we conclude. Kalau conclude, kita harus baca satu persatu. Yang pertama, Chani can explain about the process extraction. Yang bisa menjelaskan ini adalah si K. Berarti ini salah. Yang B. K can explain about the process extraction. Yes, benar. Jawabannya adalah yang B. Question number 16. Kita baca dulu teksnya dulu ya. I have a sore throat. I can't swallow the food. Saya punya sakit tenggorokan nih. Saya nggak bisa nelen makanan dengan baik. I'll bilang, have you taken medicine? Apakah kamu sudah minum obat?
Rena bilang yes, but it does not get better. Tapi ini belum membaik. Oh, Sarah ngasih suggestion dong. You should see the doctor now. Kamu sebaiknya pergi ke dokter sekarang. No, I'm afraid of doctor. I will stay at home. Saya takut di dokter. Saya pengen di rumah aja. Oke, kita lihat dulu deh. From the text above, we can conclude. Kalau conclude, dia harus membaca satu persatu. Apakah yang pertama, Rena has seen the doctor? Karena dia afraid of doctor, jadi dia belum. Berarti yang A salah. Arnold suggests Rena to take medicine. Suggestnya itu yang ini, should she the doctor? Jadi dia enggak. Yang C, Rena can eat well. Rena bisa makan dengan baik karena dia bisa menelan makanan dengan baik. Ada cannot, berarti dia tidak bisa. Yang benar adalah Rena is still sick. Rena masih sakit. Kita bisa lihat di sini, but it does not get better. Ini belum membaik. Jawabannya adalah yang D. Question number 17. The underlined sentence. So, dengan underlined sentence ada ini. You should. Ingat kalau ada should berarti dia memberikan suggestion. Giving suggestion. Kalau giving suggestion berarti yang B. Question number 18. I often get remedial, but you never get remedial, and you always be the best in the class. Saya selalu remedi, tapi kamu nggak pernah remedi. Kamu selalu terbaik di dalam kelas. Saya bilang, if you wanna be a best student, kalau kamu ingin menjadi murid yang paling bagus, paling baik, bla bla bla. Kita lihat, dia harus apa? Yang pertama, you should study hard. Kamu harus rajin belajar. Ataukah you should copy your friend's homework? Kamu harus mengopi jawaban PR teman kamu. Ataukah you should cheat? Harus nyontek ketika di ujian, ataukah you should study when you have examination? Apakah kamu belajar ketika akan ujian saja? Maka yang paling tepat adalah yang A, you should study hard. Soal nomor 19. You bla 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 in exam, believe in yourself and do the best. Apa kamu titik-titik di dalam ujian? Percaya sama diri kamu sendiri dan lakukan yang terbaik. Maka A, must not cheat. Dilarang nyontek. Ataukah must trust your friend? Harus percaya sama temanmu, berarti kamu harus bekerja sama nih. Berarti enggak. Must not do the best? No, tidak. Mustn't be too serious? Dilarang untuk serius, maka jawaban yang betul adalah yang A, must not cheat. Tidak nyontek. Question number 20. Tentang invitation. Karena ada kata join, kemudian ada RSVP, berarti dia jenisnya adalah invitation. Kalau invitation, purpose-nya cuman kalau nggak to invite, berarti to ask to attend. Kalau nggak to ask to attend, to ask to come. Kita nyari deh. Ada writer intention. Writer intention. Kalau intention beda dengan purpose-nya. Attending, informing, asking Sejin for coming. Meminta Sejin untuk datang. Padahal yang diundang ini adalah orang lain. Salah. Yang benar adalah inviting Namjoon's friends to celebrate his graduation celebration. Yang benar adalah yang D. Mengundang temannya Namjoon untuk merayakan hari kelulusan. Soal nomor 21. When. Kalau ada kata when, yang perlu kita lihat adalah waktunya. Kapan? Jadi ini adalah jam 7 malam. Jam 7 malam berarti dia masuknya di night itu malam. Tapi kalau jam 7 malam pakainya adalah evening. C. Question number 22. Nah, ini nih paling gampang. Kalau misalnya ada after read setelah ngebaca, apa yang akan kita lakukan? Kalau di sini ada RSVP, yang harus kita lakukan kalau ada soal after read itu cuma satu. Confirm. Yang ada kata-kata confirm itu yang mana? Tapi kita lihat di sini dulu dong. Sejin itu text only. Kita lihat ada kata-kata confirm. Benar, B, confirm. Tapi di sini by calling. Sedangkan di sini hanya text only. Berarti yang B salah. Ini juga salah join. Ingat jawabannya cuma confirm doang. Yang C, send message to Sejin tuh. Nah, ini yang benar. Confirm itu bisa send message. Berarti jawabannya adalah yang C. Question number 23. According to text, what will OSIS members talk about in the text? Kalau ada kata-kata about, berarti dia nanyain topiknya, agendanya. Agendanya apa sih? Ini kan discussing OSIS annual election event. Berarti jawaban yang ada election-nya di sini adalah yang D. Soal nomor 24.
Nah, karena di sini kata-kata invited, berarti ini adalah invitation. Purpose, ingat invitation purpose-nya kalau enggak to invite, to ask to attend, atau to ask to come. Kita lihat dong, yang ada kata-kata invite atau ask to attend itu yang mana? Yang pertama kita lihat cuma lihat depannya doang. To do, jelas bukan. Ini, to invite. Yang ini ya, to invite ya, jawabannya berarti yang B. To give, bukan. To inform, bukan. Kita cukup lihat depannya aja, ya. Terakhir, soal nomor 25. This following sentence are true, except semuanya benar, kecuali. Nah, kalau gini harus baca satu persatu nih. Yang pertama, the invitation is only for OSIS member. Ditujukan kepada anggota OSIS saja. All OSIS member, oh iya, benar. Yang kedua, the invitation should come on time. Harus sebaiknya datang tepat waktu. Ini ada tulisannya come on time, berarti iya benar. The meeting will be held in the afternoon, after school. Biasanya kalau anak-anak sekolah itu kan kelas 7, kelas 8, pulangnya kan siang, sekitar ya jam 2, jam setengah 2 gitu kan. Maka kalau afternoon itu benar. The meeting discuss every week, setiap minggu. Ini bukan setiap minggu ya, berarti jawabannya yang D. Oke, nice people. Itu tadi adalah contoh dari soal PTS kelas 8 untuk semester ganjil tahun ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Maaf apabila banyak salah-salah kata. Terima kasih sudah nonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.